Oke, saat ini saya bersama dengan Raymond Sariputra, manajer dari Prawira Bandung. Mon, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Ya. Mon, pertama-tama thank you. Tempo hari di Bandung dan kasih rekomendasi untuk makan mie yang enak di Bandung gimana? Mie apa nih? 1, 2, Ya, 3 ya? lupa namanya apa juga. Tapi sampai masuk pelosok-pelosok sampai gang-gang gitu sih luar biasa sih. Oh banyak sih di Bandung mah kuliner mah. Sekarang posisi di mana, Mon? Di Jakarta lagi sama istri kan. Oh ya, oke. Mumpung Sekarang, lagi off basketnya, jadi ya. manfaatin waktu sama istri lah. Oh ya. Sekarang kesibukannya apa? Ya di rumah aja. Masih latihan-latihan juga kan masih ini? Iya latihan-latihan jalanin program aja sih. Kan dikasih program juga. Ah. Mon, kita bicara masalah basket sama Prawira Bandung ya, terutama ya untuk yang IBL 2020 ini. Eh, Oke. Pada waktu pertama kali Raymond dengar bahwa Coach Gibi akan bergabung dengan Prawira Bandung, itu bagaimana mood dari Raymond sendiri sama teman-teman yang lain, pemain Prawira yang lain bagaimana? Ya pasti antusias lah ya kan. Prawira juga pertama kali dipegang sama pelatih asing. Terus kan kita tahu juga Coach Gibi sebelumnya, di musim sebelumnya gimana. Ya kita juga dengar cerita dari teman-teman kita yang di tim sebelumnya Coach Gibi kan banyak input bagus lah gitu. Jadi kita juga pas tahu Coach Gibi yang mau ngelatih, kita juga ngerasa, wah antusias nih, bakal ngerasain pengalaman baru lah gitu. Hmm. Apa waktu itu ekspektasi Raymond terhadap Coach Gibi? Ya apa ya, dapat pembelajaran yang baru aja sih. Kan biasanya juga kita tahu lah pelatih-pelatih lokal udah ngerasain gitu. Sesuatu yang baru ya pengalaman yang baru gitu. Dari hari pertama semenjak Coach Gibi take over di Prawira, pola pelatihannya dirasa bagaimana? Lebih berat, terasa lebih Jadi kalau susah? kalau Coach Gibi tuh ngelatih bukan capeknya gitu. Yang dituju tuh bukan panjang latihannya, tapi intensitasnya sama fokusnya gitu. Jadi dia kalau latihannya bagus bisa nggak begitu lama latihannya gitu. Hmm. Apa yang Jadi menjadi fokus? kalau untuk pertama kali dia datang sih ya komunikasi itu yang jadi kuncinya dia sih komunikasi gitu. Hmm. Komunikasi dalam artian apa namanya berbicara pada waktu bermain atau komunikasi on and off the court Waktu di lapangan. di lapangan. Jadi ya yang simple-simple, yang fundamental gitu kayak kita passing harus manggil nama teman gitu. Harus kasih energi yang positif gitu-gitu sih. Nah, dari pola pelatihannya sendiri sebenarnya selain masalah komunikasi, yang lain-lain kurang lebih sama ya dengan apa yang pernah Raymond rasakan dari pelatih lainnya. Ya ada yang beberapa yang baru lah, penekanannya baru lah. Drill-drillnya ada yang baru tapi ya kan basket ya gitulah, sama-sama aja lah, cuman drill-drillnya yang dimodifikasi sedikit-sedikit gitu. Kalau kita berbicara masalah permainan dari pribadi Coach Gibi sendiri, kalau dari pandangan Raymond ada kecenderungan pola permainan seperti apa ya untuk Prawira untuk IBL 2020 kemarin ini? Apakah ada apa istilahnya kayak pengaruh dari Eropa Timurnya dia atau bagaimana gitu? Ya ada sih pengaruh Eropanya sangat jelas gitu kalau Coach Gibi pegang ya. Motion bukaan pertamanya, early offense-nya kita kan Eropa banget, dari kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Ya menurut saya sih emang Eropa seperti itu gitu. Nah, pada waktu Coach Gibi mengimplementasikan sistem yang baru di Prawira Bandung ini, apa yang dilakukan ya? Apakah tiap-tiap pemain bertemu one on one dengan dia sebelumnya atau? Oh enggak. Ya. Pendekatannya enggak gitu. Jadi langsung aja dikasih sistemnya gitu. 4 dulu. Oh, oke. Okay. Bisa kasih sekarang pandangan dikit, Mon, dengan masuknya Arif Hidayat ke Prawira. Sebagaimana berubahnya pola permainan Prawira dengan masuknya Arif Hidayat?
Ya dengan masuknya menurut saya dengan masuknya Arif kan jadi kita ada dua punya pilihan point guard gitu. Yeah. Kita ngomongin yang ada lokal dulu kan. Kita punya Januar Huntara yang ya semua tahulah kalau Januar cepat ya kan. Dengan adanya Arif ya kita punya point guard yang bisa mengatur tempo. Kalau dari pola permainan ketika Januar masuk dan Arif Hidayat masuk, apa bedanya ya? Kalau Januar kita bermain lebih cepat, fast break, lebih cepat segala macam. Dengan adanya Arif kita lebih bisa mengatur tempo dan Arif juga salah satu scorer yang bagus gitu. Dan kemudian Prawira yang salah satu kejadian by IBL 2020 ini yang sangat disayangkan adalah ada problem dengan mendatangkan pemain importnya ya. Sehingga terjadi beberapa kali pergantian ya. Jordan Mays batal datang. Kemudian itu juga. Kemudian digantikan dengan pemain lain sehingga yang paling konsisten bermain dari awal hingga akhir musim yang singkat ini cuma ada William Tinsley menurut catatan saya. Ya. Ya, kalau Raymond sendiri melihat Tinsley bagaimana permainannya dan seberapa cocoknya dia bermain untuk Prawira? Sangat cocok. Kan dengan gaya permainan Coach Gibi kan Coach Gibi main posisi 4-nya yang yang main di luar juga gitu. Tinsley dengan tinggi segitu punya tembakan bagus, bisa drive juga, ya sangat membantu kita sih. Tapi kalau kadang-kadang nggak inget pelupa pattern gitu. Tapi sayangnya kan memang Prawira di awal musim begitu banyak antusiasme orang dan menjagokan Prawira kan pada awal-awal musim kan terjadi struggle ya. Kira-kira yang menjadi alasan dari struggle itu menurut dari kacamata Raymond selain masalah pemain import, apalagi? Apakah adjustment kepada sistem barunya Coach Gibi atau bagaimana? Iya, adjustment juga. Terus juga kan, ya tahulah karakter Coach Gibi kan suka marah-marah gitu kan. Kan nggak semua pemain bisa nyaman dengan itu gitu. Terus kan marah-marah itu kalau nggak kena titik sasaran yang dituju sama yang dimengerti pemain kan juga nggak ada manfaatnya gitu kalau marah-marah kalau si pemainnya nggak sadar apa salahnya juga kan. Gitu. Jadi ada beberapa yang nggak masuk lah gitu. Okay. Padahal kalau menurut saya potensi kita sih sangat besar harusnya gitu. Dan mungkin yang lebih terjadi adalah pesan yang mau disampaikan Coach Gibi tidak sampai ya dengan cara penyampaiannya mungkin belum bisa reseptif ya bagi para beberapa pemain Prawira. Betul. Kalau melihat perkembangan dari liga ini dari pengalaman Raymond sepanjang karir basket profesional ini, bagaimana persepsi Raymond terhadap IBL 2020 ini? Menurut saya sih bagus ya dengan adanya 3 pemain asing kan sekarang gitu. Lebih enak ditonton gitu. Cuman kalau menurut saya gamenya masih terlalu sedikit gitu. Kurang lama kita ya. Paling satu tim. Iya, kita satu tim main 18 kali di regular ya. Mungkin dengan playoff semua paling 25. Itu udah paling banyak. Kita season dari Januari mungkin sampai Maret, April ya 4 bulan. Terus sisanya kita libur panjang gitu. Sayang sih kalau menurut saya gitu. Idealnya kalau menurut Raymond enaknya dalam 1 tahun ini ya. Anggaplah 1 tahun itu kita mulai dari samalah seperti anak sekolah ya. Kita mulai dari bulan Juli sampai bulan Mei tahun berikutnya. Selama 1 tahun itu kira-kira kompetisi seperti apa yang ideal menurut Raymond? Menurut saya sih harus ada liga lokal, bukan turnamen ya, harus ada liga lokal, istirahat, evaluasi, baru ada liga asing yang pakai pemain asing gitu. Libur, ada preseason, jangan menurut saya liga preseasonnya jangan cuma turnamen gitu, harus liga juga biar panjang. Kan dengan adanya banyak kompetisi juga pengalaman si pemain kan bertambah gitu. Emang latihan kan bisa membuat si pemain improve, tapi kalau cuma latihan doang nggak dipakai bertanding juga kan nggak bisa menurut saya gitu.
Tapi kemudian kalau umpamanya jadwalnya sedemikian padat itu, Mon, jadi tiap minggu ya, tiap minggu. Kalau ini sekarang ini kan seminggu, 2 minggu main, kemudian masih ada off gitu ya. Kalau umpamanya kita padatin jadi dari 8 seri menjadi 16 seri, selama 16 minggu berturut-turut, itu berarti 16 minggu kan berarti berapa? Sekitar 4 bulan ya? 4 bulan full. Itu bagaimana menurut Raymond? Apakah itu juga secara fisik ya, secara mental bagi pemain masih acceptable? Iya kan kita main Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pulang. Senin Gak pulang. ada, udah nggak ada pulang lagi, Mon. Kan udah harus lanjut ke seri berikutnya. Iya kan seri berikutnya berangkatnya Kamis. Kamis berangkat cuma. Selasa, Rabu latihan dulu di kota masing-masing, berangkat lagi. Oke. Enggak, saya pikir karena padatnya ini ya, biasanya kan karena diatur jadwalnya dari Jakarta ya udah ke Bandung, habis itu udah nggak balik Jakarta lagi, Bandung udah lanjutin ke Solo atau ke Jogja, dari Solo Jogja udah nggak balik lagi, Solo Jogja langsung ke Semarang gitu. Tapi kan kalau yang main beres hari Sabtu, Minggu masih ada waktu libur, pulang dulu lah timnya. Pulang rest sehari latihan, berangkat lagi. Paling manajer teriak biayanya mahal. Itu dia. Mon, sekarang tanya, kalau dari pengalaman Raymond sejauh ini ya, selama 8 tahun jadi pemain profesional, hal yang suka dukanya yang paling Raymond perhatikan apa ya? Hal yang paling Raymond sukai atau hal Raymond yang paling tidak suka itu apa? Dari jadi pemain profesional ini. Yang suka mah apa ya, enak lah kita jadi kayak punya keluarga baru gitu kan, apalagi lingkungan basket kalau menurut saya masih kecil gitu kan. Jadi ya nganggap semua tuh emang temen aja gitu, suka lah kita bisa main gitu sama teman-teman. Kalau dukanya ya kalau lagi jenuh gimana ya, kayak bosen aja gitu. Apalagi kalau kita udah off season nih lama gitu, udah latihan, yang kita nggak tahu tandingnya kapan gitu. Latihannya itu aja, jenuh. Kalau dari Raymond sendiri, Raymond mengharapkan bagaimana? Ada perubahan apa dari Prawira Bandung yang mesti dilakukan supaya Prawira lebih berprestasi lagi ya? Mungkin kalau nggak dilanjutkan sistem ini musim depan gitu. Kira-kira perlu apa? Tambahan apa lagi dari Prawira Bandung? Harus apa ya? Mental pemainnya sih harus dibenahin. Pemain Prawira mah skill-nya udah bagus semua lah. Skill-nya udah mumpuni, ya tinggal mentalnya aja. Sama saya lihat sih sosok leadership-nya masih kurang lah gitu. Nah ini sosok leadership bisa apa istilahnya itu bisa diambil secara instan nggak? Umpamanya dengan merekrut pemain asing yang veteran gitu. Ya harus lokal sih kalau menurut saya. Harus lokal. Iya. Dan itu harus mungkin lokal yang berani muncul gitu. Dan ini mungkin mesti tanggung jawabnya Raymond nih sebagai pemain yang cukup veteran dalam tim Prawira yang muda ini. Mon, anggaplah masih Raymond muda sekarang, saya, 29 tahun masih muda. Iya, bukan masalah usianya, tapi masalah pengalamannya ini kan udah lebih banyak daripada yang lain-lainnya ini. Benar. Mon, seandainya Raymond dipercaya menjadi manajernya Prawira, umpamanya disuruh milih 3 pemain asing yang untuk memperkuat Prawira di musim yang baru umpamanya. Kira-kira 3 pemain asing siapa yang Raymond lirik untuk coba direkrut untuk Prawira? 3 pemain asing. Savon Goodman, oke. Dior Lohorn. Satu lagi small man lah, siapa ya? Gary Jacob boleh, Gary Jacob. Andalan semua. Tapi dari jawaban Raymond tadi berarti Prawira kelihatannya udah sangat percaya sekali ya dengan point guard mereka ya, dengan Januar Kuntara dan Arif Hidayat ya. Iya. Ya cukup ada Arif, ada Januar, cukup lah. Cukup. Biar berantem aja yang big man-nya. Yang kecil-kecil bawa bola sampai kasih Lohorn, kasih Savon.
Mon, kalau umpamanya ini kan ada aturan di IBL ini bahwa big man ini tidak boleh lebih tinggi dari 2 meter. Raymond merasa peraturan ini perlu direvisi dikit nggak? Maksudnya kayak tinggi badannya ditinggiin dikit atau udah peraturan ini udah cukup menguntungkan untuk pemain-pemain kita? Harus direvisi, pemain asingnya harus 1 aja. Kalau menurut saya. Pemain asingnya 1 aja, jangan 3 justru. Pemain asingnya 1 harganya 10.000 gitu. Oh gitu. Jadi kan dia work ethic-nya kan ngasih yang ya harus kasih contoh yang bagus buat pemain lokal gitu. Terus kalau menurut saya dengan pemain asing 3 atau 2 gitu, mereka main berdua, bertiga juga kan bisa mereka main berdua aja ada pick and roll, ada apa gitu. Tapi kalau pemain asing cuma 1 kan dia pasti mengepus semua pemain lokal tuh buat bantu dia dong. Ya itu kalau menurut saya itu membuat pemain lokalnya berkembang gitu. Dari kacamata Raymond sendiri, skill dari pemain lokal kita udah bisa untuk bermain dengan level yang tinggi dengan pemain yang 10.000 tadi. Ya pemain 10.000 harus kasih contoh sama pemain-pemain lokalnya lah, harus nge-push pemain-pemain lokalnya. Tapi kalau lihat pemain asing 2 gitu, sorry nih ya, mereka bercanda aja, ya mereka berdua aja masih bisa gitu. Tapi kan kalau mereka sendiri kan pasti mereka ngandelin kita lah gitu. Mon, dari pengalaman Raymond di karir basket pro ini dan bermain dengan pemain asing siapa yang Raymond pernah bermain bersama yang menurut Raymond memberikan kayak pelajaran ya atau kayak contoh yang baik untuk menjadi pemain basket yang baik ya? Pemain import siapa yang pernah Raymond bermain bersama ya? Tahun lalu siapa Dalarian William. Dalarian ya? Ya. Dalarian itu Williams. Bagus itu dia. Dia bagus dia. Nggak, kualitas, bentar. Oke, Dalarian Williams ya. Dalarian Williams ini kualitas apa yang Raymond bisa istilahnya itu pelajarin dari dia? Apanya? Tekniknya atau attitude-nya dia atau? Attitude-nya bagus. Attitude-nya bagus. Semangat juangnya bagus. Bola kemana aja dicari, lari, wah bagus lah dia. Nggak pernah males gitu. Kalau latihan juga kan ada, kalau asing-asing kan agak males, kalau dia enggak sih dia. Nggak aneh-aneh gitu orangnya. Dan saya ingat juga tahun lalu Dalarian Williams cukup mampu untuk one-on-one dengan Savon Goodman ya di depan ya. Iya. Dengan speed-nya Dalarian Williams ya. Iya, bagus Dalarian. Ya, cuman posturnya aja kurang tebel kan. Iya. Ya udah Mon, thank you waktunya Mon. Kita udah ngobrol-ngobrol cukup banyak ini. Makasih saya IBL dan Prawira Bandung. Thank you. Stay safe, salam buat keluarga. Kita berdoa semoga ini pandemi cepat berlalu lah. Jadi kita bisa nonton basket lagi. Amin. Ya. Oke, thank you Mon. Siap, terima kasih. Salam buat keluarga. Thank you Mon.